Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sampai tadi pagi itu yang sudah mengumpulkan data, sudah mengisi sebetulnya, karena di lapangan ternyata pengumpulan data secara manual dengan kuesioner berbasis hard copy itu lebih banyak daripada yang sudah di-upload. Jadi jumlah relawannya 1,58 juta, 1,58 juta, dan desa sudah mengalokasikan 1,6 ya, 1,57 triliun dana desa untuk pemutahiran data berbasis SDGs desa itu. Kemudian hasilnya sampai tadi pagi untuk kuesioner desa itu 44.836. Untuk kuesioner rukun tetangga 489.719 RT. Untuk keluarga ini sudah melebihi bayangan sebelumnya. Sebelumnya itu 31 juta. Sekarang 31.286.228. Kemudian untuk kuesioner rumah tangga 93.469.467 jiwa. Dan perlu ditegaskan kembali lagi bahwa data SDGs desa ini sesuai dengan Permen Desa 2021-2020 adalah milik desa, dan itu basis dari semuanya. Sampai sekarang misalnya, meskipun ada surat resmi permintaan data, tapi Gus Halim sudah menyampaikan ke berbagai pihak di pusat dan di daerah bahwa datanya hanya ada di desa. Jadi kalau pihak lain maka konsolidasi data kepada desa. Jadi tetap dijaga soal kedaulatan data desa. Kemudian bagaimana kita melihatnya? Nah, salah satu cara bagi kerabat desa, bagi kepala desa, bagi ketua pokja relawan pendataan desa, bagi warga desa sendiri, bagi dinas PMD, kemudian tenaga pendamping profesional, apalagi para pegiat SDGs desa yang memang sudah terbiasa, itu sebetulnya basis awal ketika menyusun metadata SDGs desa. Itu waktu itu Gus Halim menyampaikan di Bappenas itu ada metadata untuk SDGs secara nasional. Dari situ kemudian disusunlah, dilihat apakah cocok untuk desa. Kemudian apakah perlu ada adaptasi untuk indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan khusus untuk desa. Jadi tujuannya apa? Memang tujuannya adalah supaya desa bisa melakukan komunikasi sampai ke level nasional dan global. Tentu tetap sambil mengingat seperti Gus Koco sering sampaikan bahwa ini bukan proyek global yang dilakukan di Indonesia, tapi ini adalah proyek kemanusiaan yang memang kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ada berbagai pasal yang di situ klop dengan SDGs desa. Jadi ada salah satu tulisan Gus Halim, kalau kita bandingkan itu mirip dengan pidato beliau untuk Pasaman ya, waktu itu datang ke Pasaman, itu tentang konstitusi dan SDGs desa. Di situ dikaitkan, ini karena Gus Koco sering menyampaikan jangan sampai lupa. Jadi memang benar bahwa basisnya tetap di kebutuhan desa, terutama kemudian muncul SDGs desa ke-18 mengenai kelembagaan dinamis dan budaya desa yang adaptif. Jadi untuk memudahkan kerabat desa, coba sambil dilihat juga, karena ini gampang di-download dari webnya Bappenas,
mengenai metadata SDGs yang kemudian nanti masuk ke dalam SDGs desa. Nah, hal yang berbeda dari rancangan awal, karena rancangan awal tentang SDGs atau tujuan pembangunan nasional, SDGs di level nasional, itu adalah basis dari data-data terutama survei. Sementara SDGs desa itu mendasarkan keseluruhannya pada aspek-aspek partisipatoris, termasuk di dalam pendataan. Jadi kita memilih menggunakan metode partisipatoris untuk pendataan dengan beberapa konsekuensi. Jadi metode partisipatoris seperti biasa, konsekuensinya datanya itu memang tujuannya untuk bisa digunakan. Jadi memilih indikator, kemudian memilih pertanyaan di dalam kuesioner, itu cara memilihnya terutama adalah apakah nanti bisa ditindaklanjuti menjadi tindakan, bisa ditindaklanjuti menjadi aksi. Jadi pertama-tama memang cara kita memilihnya seperti itu. Kemudian sensus partisipatoris ini tentu saja punya asumsi yang dengan mungkin itu sifatnya seperti biasa kita lihat. Kalau partisipatoris ini punya asumsi kita percaya pada desa untuk melakukan pendataan sendiri. Ya. Itu basis-basis partisipatoris, mempercayai masyarakat. Dan itu artinya adalah bahwa data bisa dikumpulkan oleh warga masyarakat sendiri. Yang di dalam SDGs desa itu disebut relawan desa yang kemudian berbasis terutama RT. Nah, keunggulannya sekali lagi adalah karena ini tetangganya sendiri, tentu sulit untuk ditipu, sulit untuk berpura-pura. Itu keunggulannya. Nah, itulah yang justru menjadi hal yang dipertanyakan. Kalau bagi yang sensus konvensional itu dipertanyakan, itu lebih valid. Yang dilihat adalah akan lebih benar datanya. Jadi seperti itu, dan kemudian sebagai bagian dari sensus partisipatoris, maka datanya pasti harus milik warganya itu sendiri. Dalam hal ini adalah milik desa, yang kemudian secara formal dituliskan sebagai salah satu pasal di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Jadi kita menggunakan basis partisipatoris, yang itu membedakan nanti jenis metodenya, meskipun indikatornya sama, tapi metode mengambilnya berbeda. Keunggulannya lagi apa? Tidak lagi berbasis survei, tapi berbasis pada sensus, sehingga bisa berguna langsung untuk menyusun program-program pembangunan desa atau desa membangun yang memang bermanfaat bagi warga. Dan datanya akan senantiasa tumbuh. Jadi ada yang sudah menyusun, ini ada pendamping di Klaten yang sudah menyusun sampai ke profil desa, profil RT dari tiap-tiap SDGs. Tadi pagi WA terakhirnya menyampaikan, oh ternyata kok tebal. Iya memang, karena memang datanya baik. Itu pun belum masuk yang diolah. Jika ditambah yang diolah, pasti lebih tebal lagi. Lebih tebal itu sebaiknya ditandai sebagai thick description, yaitu deskripsi tebal yang artinya lebih bisa menggambarkan kondisi desa kita sendiri. Jadi ini sebagai bagian dari Clifford Geertz mengatakan thick description, supaya kita memang mengetahui wajah kita sendiri. Tanpa data nggak ada wajah desa. Kalau datanya lebih tebal, maka wajahnya lebih jelas. Nah, kemudian yang kita perlu lihat, kenapa membicarakan metadata, karena memang sudah mulai ada proses
komunikasi data antara data SDGs desa dengan data-data lain. Yang sejak awal Gus Halim sudah menyampaikan proses itu kita sebut sebagai konsolidasi data. Jadi dalam beberapa pertemuan dengan pihak lain itu mengatakan apakah datanya sudah divalidasi, apakah bisa divalidasi antar pihak. Ya itu yang disebut Gus Halim namanya karena khawatirnya itu memberikan padahal ini sebetulnya datanya perlu menghargai sebagai pemilik data kata-kata yang saat ini dianggap sopan dan relatif setara sehingga di situ lebih menunjukkan aspek partisipatoris itu konsolidasi data. Jadi tidak memverifikasi data, tidak melakukan validasi data, tidak mencek data, tapi kita konsolidasi data. Itu adalah proses komunikasi data SDGs desa dengan data-data lain. Sehingga tujuannya adalah supaya data-data itu bisa digunakan antar pihak. Jadi sudah mulai muncul kebutuhan itu, sudah mulai digunakan gitu, dan itu artinya kita desa itu harus mulai memahami keunggulan datanya untuk bisa interoperabilitas, bisa digunakan oleh pihak lain dengan data yang sama. Nah, cara supaya bisa digunakan oleh banyak pihak itu adalah kesamaan metadata. Jadi supaya data bisa digunakan oleh banyak pihak, maka yang perlu diketahui adalah metadata. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.